gimana? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke, karena kita perlu recharge energi, jadi di liburan ini manfaatkan dengan baik. Jadi untuk bisa menghadapi semester depan dengan baik. Nah, hari ini aku sangat senang karena bisa kembali hadir di EBS Bercerita bersama aku tentunya Udayana Dewi yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, ngomong-ngomongin soal liburan nih, kalian pernah nggak sih keinget cerita kuliah ketika liburan? Yang mana kuliah itu bukan hanya tentang mencari gelar SPD, tapi di prosesnya itu kita pasti bertemu dengan banyak orang tentunya dalam perjalanan di dalam perkuliahan itu. Nah, banyak orang tentunya juga, teman-temanku juga banyak sudah bertemu dengan Romeo-nya, ada bertemu dengan Julietnya juga. Nah, dan orang-orang itu tentunya akan membuat kuliah itu makin berwarna ya, benar nggak? Benar. Oke. Dan hari ini aku juga sudah ditemani dua bintang tamu spesial, yaitu Chandra dan Andi. Hai. Ya, mereka ini sama-sama merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan sama-sama aktif berorganisasi, khususnya di BEM EBS Unisa. Halo Chandra. Halo Li. Ayo, gimana nih kabarnya? Baik. Baik. Sebenarnya Masih baik ya? iya. Oke, perjalanannya tadi bagaimana? Apakah ada macet atau gimana nih jalan tadi? So far so good karena aku dari pagi pagi. Oh, Chandra? Nah, kalau dari aku sih tadi ngeliat karena aku dewi ada di Serbe, jadi di sekitaran Lovina tuh agak ya macet dikit, tapi ya bisa lah. Sekirin, aduh. Panas sih juga loh. Sekarang juga panas. Oke, aku sama deh mengatakan kalian. Aduh, tahu banget. Terus semuanya Kapalnya sebenarnya dengan gabung ghost ya, aduh. Oke, sebelum aku merasa terpojokkan ini, silakan sapa-sapa dulu teman-teman di rumah, sekaligus kenalan nama dan juga peran kalian di FBS. Oke, mungkin aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kalau sobat cinta Kamboja, khususnya di FBS Bercerita ini, dimana aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama aku Gustiwo Saradi Pratama, bisa dipanggil Chandra, dan pada BEM FBS ini aku menjabat sebagai koordinator divisi 2. Terima kasih. Oke, halo Sobat Cinta Kamboja. Jadi perkenalkan, nama aku Niputu Pandi Angginyani, kerap dipanggil Anggi. Di BMFBS ini aku dipercayai sebagai koordinator divisi 4 sosial masyarakat. Sudah. Oke, itu tadi jadi ada Chandra dan Andi. Nah, mereka di sini akan berbagi kisah tentang kisah percintaan mereka di bangku perkuliahan tentunya. Nah, gimana cara mereka menjalankan kuliah, organisasi, dan hubungan mereka. Oke, sebelum kita lanjut ke deep talk banget nih, aku mau ngajak kalian refleksi dulu. Nah, kan sebelum di fase kuliah kan kita tentunya melewati fase SMA atau SMK ya, sebelum kuliah. Nah, banyak orang mengatakan bahwa kisah kasih di sekolah itu sangat indah ya. Bahkan ada lagunya bahkan ya. Iya. Nah, menurut kalian gimana sih perbedaan kisah cinta di SMA dengan kisah cinta yang kita rasakan di dunia perkuliahan ini? Boleh dari Chandra atau Andi? Boleh aja. Oke, dan aku terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan ini, dimana jika aku berkaca pada saat aku merasakan kisah di SMA, khususnya itu percintaan, perbandingannya dengan kisah percintaan di masa kuliah ini, dimana aku ngerasa waktu SMA itu aku rasa bisa lebih kayak gimana ya? Lebih merasa masih kekanak-kanakan. Nah, bisa dibilang begitu, karena kayak di SMA itu kan bisa dibilang walaupun kita pastinya fokus belajar di SMA, tapi yang aku rasain itu di SMA itu kayak masih banyak cinta-cintaan ya, mungkin ya karena cinta monyet lah bisa dibilang ya. Masih belum serius banget ya bisa dibilang itu.
jika dibandingkan dengan di masa perkuliahan ini, tentunya aku bisa ngerasain lah perbedaannya. Kalau di kuliah ini kan pastinya pressure-nya itu lebih besar gitu, bisa digunakan. Dan juga gimana dengan adanya bisa kita umum dengar itu support system, kan pastinya dengan kita memiliki pasangan itu bisa menjadi hal yang baik lah, kita ambil positifnya, dimana dari pasangan kita itu punya bisa bantu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas, membantu kita membimbing lah dengan materi-materi yang ada di perkuliahan ini. Dimana itu akan membuat kita jadi lebih semangat aja gitu. Apalagi juga di masa perkuliahan ini kita khususnya aku mengimbangi dengan adanya organisasi, dan itu juga menjadi salah satu faktor bahwa di sela-sela kita emang fokus untuk perkuliahan, tapi dengan adanya pasangan itu akan membuat kita lebih enjoy untuk menjalaninya seperti itu. Berarti dari Chandra itu punya kalau di SMA itu masih lebih banyak cinta-cintaannya dan nggak terlalu fokus di masa depan. Sekarang lebih seimbang ya antara cinta dan karirnya. Jadi Anggi? Oke, sebenarnya nggak terlalu jauh dari apa yang dibilang sama Chandra tadi. Itu kalau di SMA itu masih zaman-zaman kayak bener dibilang cinta monyet, habis itu keras. Tahu kan ya anak-anak SMA itu ngekerasin, habis itu kalau banget ketemu pacarnya tuh tambah seharian, walaupun sebenarnya di sekolah itu udah sempat ketemu, sempat ngobrol dan sebagainya. Itu menurutku kalau yang di SMA mungkin masih sedikit childish. Nah, perbedaannya pas di kuliah itu lebih mature, kayak kita tuh lebih bisa memposisikan dimana kita harus sama pasangan kita, dimana kan sekarang tuh aku juga diorganisasikan sama kayak Chandra, harus bisa memposisikan dimana kita bisa sama pasangan kita di organisasi, sama tujuan aku utamanya kesini kan buat belajar, buat jadi sarjana. Jadinya aku nggak cuma tentang mau nambah seharian penuh, cair dan sebagainya, tapi aku udah bisa berpikir kalau di sini itu nggak cuma tentang aku dan pasanganku aja, tapi aku masih mikirin orang-orang di rumah yang ngasih aku kesini tuh buat belajar. Lebih tegas, lebih mature yang di kuliah. Waduh, POV kalian berdua sangat-sangat dewasa sekali ya pandangannya. Keren-keren ya. Oke. Lanjut, kalau kita mundur flashback sedikit, jadi aku gimana sih awal kisah kalian dan kapan sih momen ngerasa kayaknya ini bukan sekedar temen deh, ada perasaan lebih deh, bisa dong diceritain. Karena tadi udah dari aku ya, sekarang Sebenarnya itu awalnya kita deket tuh karena waktu ini pas rapat event kan, pas AKM. Pas itu tuh Chandra nanyain saran film ke aku. Habis itu aku ketik dari HP-nya dia, ternyata aku salah ngetik judul filmnya yang 21st Century Girl itu. Aku saran ke dia deh, habis itu di chat. Terus dari sana kayak intens chatannya. Nah itu kan masih karena film kayak kita sempat ngebahas Sakatupo, satu kakak tujuh ponakan, itu udah kita sempat bahas. Habis itu lama lagi ngasih rekomendasi film itu banyak. Habis itu udah deh aku mulai ngerasa aneh ketika Chandra udah mulai kayak ngabarin di mana gitu. Kayak itu aku sudah rasa kayak, what's wrong with this guy? Kayak, dia mau ngapain nih hal gitu karena awalnya kan cuma nanya rekomendasi film, habis itu aku balas apa film-film yang aku sempat tonton kan, karena gue pas nggak suka film horor. Habis itu jadinya, dan aku tuh lebih suka nonton movie yang agak sedih, jadinya aku merekomendasikan banyak film-film sedih ke dia gitu. Dan karena aku merekomendasikan 21st Century Girl itu, sekarang dia suka sama pemain dirinya ceweknya yang sama. Ya kan? Betul. Itu pas aku gitu awal kisah. Iya. Nah pas momen apa? Oh berarti pas momen ketika Chandra ngabarin ya, nanti kamu ngerasa agak kayak aneh nih gitu aku. Oke, kalau dari Chandra, POV Chandranya bagaimana? Kalau dari point of view ku, dimana pada saat itu sama sih yang dibilang dengan Anggi.
kan Anggi tadi ceritanya pas dia udah merasa apa namanya kayak aneh gitu dan segala macamnya, karena di sana bisa dibilang kan dari aku yang nginisiasi kan. Bisa dibilang Anggi itu mana aku waktu itu emang iseng aja sih nanya, karena waktu itu awalnya aku ngechat Anggi itu cuma karena nanyain tugas gitu, misal gimana final projectnya gitu. Soalnya mungkin dia bilang tidak pemahamanku agak kurang gitu, jadi aku nanya dah ke Anggi gitu, karena sebenarnya dia paham kan, jadi aku nanya paling cuma nanya itu aja. Cuma waktu itu gimana kayak aku nggak salah buat story ya kayaknya Ya pas nanyain itu filmnya itu syarat itu enggak pas dapat inti. oh iya benar ya oke Tenang. Aku udah kan nanya secara langsung gitu, baru kayak karena aku udah nonton, terus karena aku kan ini udah nih gitu, nanya lagi ke dia gitu. Ya nyambung lah dari sana lah, kayaknya kayak ngerasa ada percikan gitu. Jadinya aku Kenyamanan. ya langsung gas pepet. ya Oke, berarti berawal dari udah pertengahan perkuliahan gitu ya. Iya semester mau masuk semester 5. Dan kalian juga kan satu kelas nih ya? Iya. Berarti baru di pertengahan ya? ya Berasa. Dia ya keras. ya Dia nggak deketin sama. Oke. iya Oke, sangat lucu sekali ya perjalanan dari mulai menanyakan sebuah film jadi sekarang kalian mau buat film nggak? Langsung ini kan mau film? langsung buat film. Tonton di YouTube MBS. Ya. Oke, itu tadi kan kebucinan kalian ya. Sangat lucu sekali. Nah sekarang aku mau tanya, kan kalian ini sama-sama koordinator divisi. Itu lumayan kan bebannya, tekanannya sangat-sangat besar, dan selain itu juga ada tugas dari kuliah. Gimana sih cara kalian apakah pada saat ada tekanan dari organisasi, dari kuliah itu kalian ngerasa sih pernah ngerasa nggak sih hubungan kalian tuh menjadi ujian juga untuk cara kalian mengelola emosi kalian, cara kalian untuk mengelola waktu dan komitmen juga. Hubungan itu menjadi ujian, problem bagi kalian. Jadi ini kan cerita ya, karena dari jawab pertanyaan dari Budi, dimana pada saat itu kan gimana caraku untuk mengimbangi dari kuliah, setelah itu organisasi, dan juga bisa dibilang percintaan gitu kan. Dimana pada saat itu kan masa-masa ajang kreativitas mahasiswa atau AKM gitu, dimana pada saat itu kita berdua juga menjadi wakil ketua panitia, dimana pada saat itu bisa dibilang pressure-nya cukup tinggi dari organisasi dia, dari perkuliahan juga ya gitu, karena waktu itu kan semester 5 itu, dan sebenarnya aku merasa juga itu puncak dari kuliah yang aduh apa ini dan gimana aku mengimbanginya itu sebenarnya balik lagi ke prinsip kita aja, dimana karena kita kesini untuk kuliah, pasti kita juga mengimbangi untuk belajar lah, mengingatin tugas-tugas gitu. Sebenarnya dari Anggi sendiri pun sebagai reminder tuh, misal ada tugas nih tengahnya beberapa hari gitu, ingat buat ya gitu, karena aku selalu nunda-nunda ntar bisa kok karena aku di situ kan fokus jadi wakil ketua panitia gitu, karena itu masa-masa menggarapan gitu kan, seringan di kampus gitu, kadang itu udah Anggi selalu ingat buat tugasnya dan segala macam gitu. Maka dari itu bisa dibilang itu yang membuat aku jadi seimbang lah di perkuliahan, di organisasi, dan juga di percintaan. Dan untuk masalah komitmen juga sebenarnya balik ke masing-masing kita aja gitu, untuk saling memahami gimana keadaannya gitu. Jadi karena waktu itu bisa dibilang
kita tuh kan kayak karena dari wakil ketua panitia itu punya masing-masing naungan tersendiri gitu, sisi apa aja gitu. Jadi kita terkadang kayak kalau misal chattingan itu salah satu solo respon ya kayak ya saling pengertian aja bahwa oh ternyata emang lagi sibuk atau gimana gitu kan, ya oke deh gitu, bisa dimaklumi. Dan pada saat itu juga karena kita di satu kegiatan kan ya kita masih ketemu gitu, jadi kayak oh setidaknya kalau udah ngeliat oh, oke berarti aman berarti walaupun dia nggak chattingan atau gimana gitu kan. Makanya dari sana tetaplah bisa jalan gitu seperti itu gitu. Dan kuliah juga masih bisa dibilang aman juga, cuma kalau dari aku sendiri itu agak susah bangun sih gitu, kadang telat gitu, karena waktu itu AKM kan bisa bilang mau dandang gitu, lagi ada rapat-rapat sampai tengah malam atau itu udah sampai larut pagi itu jam 3:30 itu besoknya jam AB atau CD gitu, karena sempet dah ya dibilang nggak bangun, tapi waktu itu ya syukur bisa tepat waktu datang kuliah gitu. Jadi ya emang harus benar-benar diimbangi dan bisa bagi waktu ya, khususnya yang ikut organisasi. Oke, sekarang dari Anggi. Oke, bener sih yang dibilang sama Chandra, kan waktu ini pas AKM itu kita berdua di wakil naungan kan, itu pressure-nya emang sedikit tinggi karena konsepnya itu beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Terkadang chatku sama Chandra itu isinya ngebahas naungan sendiri, karena kan ada beberapa naunganku dari siku tuh yang berkaitan sama naungannya dia, jadinya kadang isi chatnya itu tentang itu. Dan juga waktu ini gimana caranya mengimbanginya tuh, aku lebih fokusin diriku dulu ke akademiku. Kalau udah selesai akademiku, kayak aku perlu waktu setengah hari untuk membereskan ini sebelum nanti misalnya jam 6, jam 7 tuh aku di kampus. Aku bakal push dulu diriku buat ngerjain tugas yang seharusnya. Apalagi waktu itu zaman-zaman Finpro kalau nggak salah, itu aku nge-push tuh waktu dari pagi, dari baru bangun makan, habis langsung nge-push tugas, baru aja aku ke kampus. Jadinya itu masih seimbang menurutku. Dan setelah membuat tugas itu, aku sempat juga banyak dibilang sama cara aku lebih sering nge-reminder dia buat tugas, karena takutnya telat kan, karena udah mau UAS, mau TS tuh nanti takutnya ngaruh ke nilai itu takutnya. Dan aku sering sama temen-temenku tuh buat tugas bareng, jadi kayak aku mendapat pemahaman dari temanku, nanti aku bisa sampein ke semisal caranya nanya, itu biasanya aku. Nah, kalau masalah komitmen di hubungan, sebenarnya aku masih ingat pas kayak awal-awal pacaran sama Chandra tuh sempet dibilang kalau karena kita ini di inti dan kemungkinan nanti kita sibuknya tuh kadang-kadang barengan dan berbeda, saling ngertiin aja dah ya, digituin. Soalnya kayak oh oke gitu. Jadinya aku pun paham kalau dia sibuk dan dia pun paham kalau misal aku menghilang kayak gitu. Jadinya menurutku aku masih bisa menyeimbangkan antara hubunganku, akademikku sama organisasi, walaupun pressure-nya itu mungkin beda-beda. Itu tadi ya jawaban kalian deh. Jadi sekaligus juga tipsnya ya, tips untuk gimana sih cara untuk bisa punya hubungan lebih langgeng ke depannya, saling mengerti, saling memahami juga. Jadi kalian fokusnya akademik dulu, baru sama-sama organisasi. Organisasi sama hubungan tuh sama lah. Ngomong soal itu hubungan, pernah nggak sih kalau Anggi itu pernah nggak sih cemburu kalau dan Chandra juga ngeliat misalkan kerja bareng ini, kerja bareng itu, nggak sih berasa kayak gitu? Dan gimana sih cara kalian meredamnya? Oke, kalau dari aku sendiri ya, karena balik lagi, mungkin aku sedikit flashback dimana di hubunganku sebelumnya itu aku ngerasa kayak terlalu strict gitu loh, kayak cemburuan dan kayak terlalu ngekang gitulah. Terus aku berkaca juga dari sana, nggak bisa kayak gini. Terus dan setelah aku kayak karena udah merasa nggak bisa pakai prinsip kayak gitu, dan itu kayak udah dibilang
terlalu negatif yang seperti itu. Sebenarnya aku kalau melihat Anggi nanti entah kerja bersama siapapun, ya semisal kan case-nya sini cowok gitu kan, karena yang bisa menimbulkan rasa cemburu gitu. Di sini aku berusaha untuk memahami aja gitu. Oh, semisal ngeliat gitu, entah ya duduk dekat-dekatan atau misal berdua gitu, atau gimana, karena selagi dari apa yang dibahasnya itu enggak yang melenceng gitu, kayak masih dengan tujuan untuk organisasi kayak waktu ini ya, karena di apa sih ya, lingkupnya luas lah gitu, ngajak koordinasi siapapun itu, entah banyak orang lah gitu. Jadi kayak oh ya udah sih nggak apa-apa gitu, karena percaya juga gitu bahwa ya ini nggak bakalan aneh-aneh gitu kan, makanya oke gitu, percaya, dan jadi nggak sampai yang cemburuan sampai Kekanak-kanakan. dia emang deket-deket sama dia gitu, sampai kayak gitu sih. Wow. Ya kan enggak. Iya kan? Ya gitu aja sih sebenarnya, percaya paham aja dan jangan sampai berpikir terus terlalu kencang ya. Oke, kalau dari aku sebenarnya Chandra sempet bilang kalau aku itu cemburuan banget. Ya. Aku sebenarnya enggak sih, cuma Oke. cuma dia tahu kan cewek itu gampang overthinking kan. Iya kan? Kalau beli gimana? Gampang overthinking kan. Jadi waktu ini kayak aku bukan cemburu kalau dia deket sama cewek, tapi cemburu sih aku sebenarnya, cuma nggak secemburu dia main game sama teman-temannya gitu. Kadang-kadang ini dia sampai lupa waktu, kayak dia tidak mengabari aku kalau dia mau main game sampai malam banget kan. Aku kan bingung nih kemana nih anaknya gitu. Kayak aku lebih cemburu ke itu. Tapi kalau waktunya sebetulnya kayaknya ada satu momen aku ngerasa kayak oh bla bla bla, ada deh pokoknya tuh. Rahasia nih. Ya itu sebenarnya kayak terus dia bilang kayak oh cemburu nih baru masih bla 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 gitu, soalnya ada keperluan kan. Terus kayak enggak kok, untuk kepentingan bersama ngapain enggak gitu. Jadi sebenarnya aku bukan tipe orang yang mengekang banget, tapi kayak aku aku overthinkingan banget soalnya. Bener? Betul. Yuk. Oke, nanti lanjut lagi ya, lanjut di Oke, tadi kalau udah bilang bahwasannya saling memahami, habis itu saling kabar-kabarin dada, saling mengingatkan, terutama ya, saling reminder juga. Ya. Itu tips-tips ya bagi yang punya hubungan di perkuliahan ini. Jadi fokus dulu akademik, saling ingetin, jadi lebih ke hal-hal positif jadinya, nggak ke negatif jadinya. Oke, sekarang aku pengen ngajak kalian flashback lagi. Jadi, boleh dong ceritain satu momen yang paling berkesan dan bermakna dalam hubungan kalian. Versi kalian masing-masing ya. Jadi beda-beda ceritanya, jangan sama-sama lagi. Oke. Menurutku momen sebenarnya banyak yang membuat hatiku terenyuh banget sebenarnya. Aku sebutin best of the best apa? Best of the best. Oke, best of the bestnya itu waktu ini motorku sempat rusak di sini. Habis itu posisinya itu landep kan. Aku kan harus natural kan di Praten di rumah. Habis itu aku nggak bisa pulang karena udah ke bengkel tuh motornya, tapi nggak disaranin buat pulang sendiri sama orang bengkelnya. Habis itu karena aku agak nyiu kayak udah hopeless, jangan nggak ada pulang tuh pelandemi, nggak ada sembahyang. Soalnya kan ada di sana gede itu kan ada modalan kan kayak gede gitu layanannya di Prapen. Habis itu dia dan nawarin mau nggak diantar aja pulangnya gitu, kayak itu pertama kali. Soalnya aku sempet ngobrol sama teman-temanku, entah temanku yang di Bandung apa yang di Singaraja. Pokoknya aku bilang kayak gimana aja ya rasanya pulang dari Singaraja ke Bandung tuh nggak bawa motor, kayak digandeng gitu. Itu dah list pertama aku yang kecontreng sama dia. Kayak
ya kayak di sana deh aku mulai kayak oh my god, aku punya orang ternyata dari Singaraja gitu aku merasanya. Tapi itu langsung bolak-balik dia ntar. Iya. Iya. Wow. Berapa kali ya kamu Sama-sama ya Kak Siti. iya masa Pak pengen tuh terus aku izin 1 hari diam di rumah. Terus dia make sure juga nanti ke Singaraja udah ada yang antar gitu. Itu baru tuh. Ya. 2 kali ya? Enggak, 3 kali. Oh, 3 kali. Itu pertama, habis itu pas AKM nih bucketnya kedua, habis itu yang terakhir pas aku sakit juga sempat diantar ke Bali. Seru banget. Itu yang lucu sih menurutku. Best of the best. Oke, Chandra. Kalau dari aku ya, yang paling berkesan dan bermakna itu kayaknya waktu di masa-masa tahun baru deh, sebelum tahun baru. Ya 2025 kapan ya? Lupa loh, intinya pas main kembang api. Iya. Dari mana di situ aku Gimana tuh merasa kemampian? di eks pelabuhan. Iya, Kalian karena nggak pulang ya? pulang itu main kembang apinya bukan pasti tahun baru. Bukan tahun baru ya? Sebelum tahun baru, saya kan tahun baru itu aku di Badung, soalnya udah ada acara juga pulang sering kayak gitu. Jadinya tahun 20-an berapa ya? 20 kayaknya. Sebelum tahun baru lah itu di sana karena Anggi sendiri juga ada pengen mau kembang api gitu. Kalian dulu Iya. ya dulu lah. Jadi di sana kayak ya main kembang api berdua itu yang Iya, yang kecil tuh. buat video mengabadikan momen gitu. Makanya ya itu jadi salah satu hal yang paling berkesan. Nah, kan menurutku Kembang api, ada sepoi-sepoi pantai. Iya, karena di situ juga kan sambil cerita. Ada bintang nggak? Ada bintang nggak? aku iya karena eksplornya itu bagus. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke, kalian boleh dong pesannya buat temen-temen yang lagi ngejalanin hubungan maupun yang ragu menjalin hubungan, kayak mikir pacaran boleh nggak sih? Nanti aku turun, nanti gini lah gitu. Menurut kalian kalau dari POV kalian pacarnya itu lebih banyak plusnya atau gimana? Kalau dari kalian? Ya. Oke. Kalau dari aku itu sebenarnya apa ya namanya? 85 ke positif, 15%-nya ke negatif karena aku sering overthinking banget setelah punya pacar. Ya, 85%-nya tuh aku jadinya lebih apa ya dibilang lebih terpush untuk belajar. Kayak aku kira kayak aku harus paham nih nanti kalau pacarku nanya biar bisa ngejelasin gitu. Itu aku sempet mikirnya, jadinya lebih ke arah positif menurutku karena aku orangnya sering overthinking dan sering burn out. Ya, Dan karena ada Chandra, ya karena ada dia di Singaraja. Karena dia di Singaraja ini kayak aku merasa sedikit terbantu. Terbukti waktu ini sempet tuh karena aku dari pagi banget di kampus dan dia juga kebetulan di Singaraja. Dan padahal aku waktu itu udah kayak bakal nangis dan lemah banget, udah keluar burnoutnya, tapi waktu itu nyari mau keluarin aku dapat yapping, better aku jadinya tuh. Jadi itu yang aku bisa ambil positifnya. Dan juga apa ya, ada teman buat aku ngobrol selain sama teman-temanku yang di Singaraja, selain teman-teman dekatku yang di Singaraja. Jadinya dia bisa jadi dia bisa jadi tempat penampungan gini, penampungan curhatanku dan yappinganku. Jadi pesannya ke kalian kalau misal mau mempunyai hubungan, memiliki pasangan, memiliki pacar di dunia perkuliahan itu oke aja. Semisal kalian itu bisa memprioritaskan apa yang harus kalian raih. Misalnya kesini tuh karena pelajaran, ya udah fokus ke akademik dulu. Habis itu pakai pacar kalian itu sebagai support system kalian, kayak teman kalian buat
ngobrol kayak gitu, misalnya burnout ke akademi, burnout ke organisasi, what if kalian ikut ke organisasi itu bisa bareng-bareng sama pacar kalian, pasangan kalian tuh buat saling ngobrol, saling sharing lah, biar nggak tertumpuk di diri kalian sendiri. Jadi kayak gitu. Misal kalian udah punya pacar, sudah punya pasangan dan ingin berkomitmen itu, tetap aja percaya sama pasangan kalian. Kayak aku pacarnya dia dan dia juga pacarku. Kalian harus percaya bahwa dia itu emang, gimana ya aku bilangnya ya, memang menjaga memang menjaga perasaan kalian sebagai pacarnya gitu. Intinya saling percaya, saling memahami, dan tahu skala prioritas kalian kalau mau punya pacar. Oke, terima kasih Anggi. Iya. Dan Chandra? Oke, kalau dari aku sendiri, tadi gimana pertanyaannya? Pesan buat teman-teman yang lagi ngejalin hubungan maupun yang mau menjalani hubungan Di perkuliahan. ya. Oke, jadi pesanku itu nggak jauh beda juga yang udah dibilang sama Andi, dimana kalian memiliki suatu hubungan di perkuliahan itu, entah sebagai HTS-an gitu atau udah memang benar-benar pacaran gitu. Jadi selagi prinsip hubungan yang kalian jalani itu adalah untuk bisa dibilang maju ke depan itu atau positif, karena tujuan kita di sini kan emang belajar untuk mencapai pendidikan yang tinggi lah gitu. Jadi itu perlu diingat, kalau emang udah dari prinsip hubungan kalian yang sedang kalian jalani itu enggak toksik atau ke hal-hal yang negatif gitu, jadi menurutku itu worth it lah gitu, karena mungkin merefleksikan diriku dimana dengan adanya pasangan, dan kita juga bisa menilai pasangan kita sendiri kan, bahwa dari pasangan yang kita punya itu dapat membantu kita atau memboosting kita di perkuliahan gitu. Karena ya sebagai contoh aja, kan tadi juga udah sempat aku singgung, dimana aku sering nanya ke Anggi gitu tentang apa aja gitu, tentang tugas, tentang hal-hal yang sekiranya berhubungan dengan perkuliahan lah gitu. Karena dari situ juga pikiran kalian jadi terbuka gitu. Jadi jika kalian memang ingin memiliki pasangan di masa-masa perkuliahan itu sangat bagus, tapi perlu diingat, balik lagi ke pasangan yang ingin kalian emang kayak berikan komitmen gitu. Jadi karena pastinya kan nggak langsung pacaran kan ya, kan masih ada masa PDKT dulu gitu. Jadi dari masa PDKT itu kalian bisa dulu toksik ya analisis lah gitu intinya gitu. Karena kalau udah ini bisa nih buat memboosting aku gitu. Jadi enggak dari segi perkuliahannya juga oke, tapi dari segi kita pastinya mental kita diuji kan di perkuliahan gitu, karena tekanan entah dari mata kuliah lah dan segala macam, karena semakin tinggi semester kan kayaknya ya semakin ribet gitu atau berat lah. Maka dari itu dengan adanya pasangan kita, setidaknya dari mental kita itu bisa bangkit lah untuk kita berkegiatan sehari-hari dan juga untuk menjalani kuliah ini gitu sampai kita lulus. Itu sih dari aku untuk pesannya. Terima kasih. Banyak sekali ya pesannya, dari analisis dulu pasangan, tapi gimana PDKT dulu, habis itu analisis lah ya. Cocok nggak? Cocok nggak nih? Nggak langsung. Cocok langsung sikat. Oke, terima kasih banyak Chandra dan Anggi yang udah berbagi cerita kalian dan juga refleksi kalian dalam hubungan kalian juga. Dan dari sini teman-teman semuanya kita bisa tahu bahwa masa kuliah bukan hanya tentang apa yang akan kita raih ke depannya, tapi juga tentang gimana kita menghadapi pressure di perkuliahan, gimana bahagia ketika sedang tertekan-tekannya ya. Oke, terima kasih juga buat sahabat yang ada di rumah yang sudah menyimak kita dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, dan komen channel-channel BEM EPS Undiksa
Selain itu juga Spotify, EBS Bercerita, Tinta Kamboja, dan juga TikTok. Dan EBS_Unisa. Oke, jangan lupa follow. Dan juga jangan lupa untuk menikmati liburan semester ya. Sisa liburan betul. semester. Jadi sisa liburan semester ini bisa dipakai refleksi dari podcast kita ini. Kan kalian misalkan mau menjalin hubungan, jadi ini bisa jadi kunci jawaban sih. Bisa jadi kunci jawaban buat kalian yang pengen, jadi nggak sih pacaran? Ini lanjut nggak sih sama ini sih itu? Boleh jadi kunci jawaban, boleh banget. Oke, jadi kita bertiga pamit undur diri. Sampai jumpa di next konten berikutnya. Bye-bye.